Jika Anda berencana untuk 1 dekade, maka tanamlah pohon. Namun, jika Anda berencana untuk seumur hidup, maka didiklah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Lebong membeli lemah. Lemah dimasak enak sekali. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Perkenalkan, saya Jenny Indah Pratiwi. Saya merupakan salah seorang guru yang bertugas di SD Negeri 47 Lebong, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pendidik merupakan salah satu profesi mulia yang menjadi pilihan saya, karena telah diwajibkan bagi kita yang mempunyai ilmu untuk mendidik mereka yang belum mempunyai ilmu. Dunia terus berkembang, teknologi semakin maju, namun ada satu hal yang tetap. Guru adalah penentu arah perubahan tersebut. Menjadi guru berarti berani bermimpi untuk orang lain dan bekerja keras agar mimpi tersebut menjadi nyata. Karena di setiap kelas ada masa depan yang sedang kita bangun bersama. Setiap hari, saya menempuh perjalanan 15 km dengan waktu 35 menit menuju sekolah. Jalan yang saya lalui beberapa berlubang dan licin, karena selalu ada air yang mengalir di tepinya. Beberapa bagian jalan menanjak dan cukup terjal. Jalan menuju sekolah pun masih berupa tanah yang licin, apalagi saat pagi dan setelah hujan. Namun, semua itu tidak menyurutkan semangat saya, karena saya tahu di ujung perjalanan ini ada anak yang menunggu untuk belajar. SD Negeri 47 Lebong terletak di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada ketinggian 940 meter di atas permukaan laut. Setiap pagi, kabut selalu menyelimuti lingkungan sekolah. Suhu dingin sering membuat siswa datang dalam keadaan mengantuk dan kurang fokus. Sekolah kami berada di wilayah transmigrasi dengan kondisi sosial ekonomi yang masih berkembang. Sarana dan prasarana terbatas, jaringan internet terkadang tidak stabil, dan media pembelajaran yang masih minim. Di kelas saya, ada Ridwan, seorang siswa berkebutuhan khusus yang tidak dapat mendengar dan berbicara sejak lahir, namun mempunyai semangat belajar yang luar biasa. Semua ini menjadi tantangan nyata dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, menyenangkan, dan inklusif. Saya menyadari bahwa metode pembelajaran yang selama ini digunakan tidak lagi mampu menjawab kebutuhan siswa. Saya mulai dengan melakukan asesmen awal untuk memetakan kemampuan dan karakter belajar mereka. Saya juga berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah untuk mencari solusi yang kreatif namun tetap kontekstual. Dari kolaborasi dan asesmen ini lahirlah ide pembelajaran mendalam, dipadukan dengan pembelajaran inklusif dengan menggunakan model bermain peran dan media kartu visual. Saya mengubah ruang kelas menjadi pasar mini. Lalu, saya menjelaskan kepada Ridwan tentang kartu visual aktivitas, emosi, dan harga barang. Kalau Ridwan setuju, kasih ini. Ini, oke, Ridwan. Terus, kalau senang, kasih ini. Oke. Kalau Ridwan tidak mengerti, kasih ini. Oke? Kalau Ridwan tidak suka, kasih ini. Spin. Ini untuk, ini apa? Jualan, ya, menjual. Kalau ini Ridwan. Kalau ini membeli, kita bayar pakai uang. Setelah itu, siswa saya bagi menjadi kelompok kecil untuk memainkan peran sebagai penjual dan pembeli. Mereka melakukan transaksi sederhana, menghitung harga dan uang kembalian secara konkret, lalu menuliskannya dalam bentuk pengurangan. Ridwan ikut aktif menggunakan kartu visual untuk menunjukkan jawaban dan berinteraksi dengan teman kelompok. 8 si itu si Rian kan duitnya 20, si apel
siapa? Dwi Trian tadi berapa? 20. Jadi kembaliannya berapa? 8.000. 18. Yang ini yang Ridwan? Yang Ridwan uangnya 20. Ini belanjanya 4.000. Iya betul. 16 ditulis sini. Beli apa lagi? Kembali Susu berapa? 8.000. Uangnya yang ini. Susu 8.000. Berapa kembaliannya? 8.000. Sama kan? Ini. Oke. Beli apa? Bilang. Ya, Pak. Zizi dulu satu-satu sih. Ini duitnya. Dia beli apel. Dia beli apel 2.000. Uangnya 10. 10 kurang 2 berapa? 10 kurang 2. Hitung. 8.000. 8. 8.000. 8.000. Kalau 8.000 jadi 5.000-nya 1, 5. Ini 7, Kenapa sih kecil? 8. Siapa punya? Oh, Zizi. Dan di akhir pembelajaran, saya memberikan kuis berupa soal cerita dan pengurangan dengan menggunakan word wall sebagai evaluasi pemahaman siswa dan menjadikan kelas lebih menyenangkan. Suasana kelas pun berubah dari pasif menjadi hidup, aktif, dan menyenangkan. Mereka tidak sekedar menghafal, tetapi benar-benar mengalami dan memahami. 3. Yang berapa? 7. Setelah pembelajaran ini, perubahan nyata terlihat. Siswa lebih fokus dan memahami konsep pengurangan dengan mendalam. Ridwan dapat berpartisipasi setara dengan teman-temannya. Saya belajar bahwa pembelajaran mendalam tidak selalu membutuhkan teknologi yang canggih. Yang terpenting adalah kepekaan terhadap murid dan kemauan berkolaborasi. Dari ruang kelas sederhana ini, semangat belajar anak-anak benar-benar menyala. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, ia lahir dari langkah kecil yang konsisten dan berpihak pada murid. Dari SD Negeri 47 Lebong, kami belajar untuk tidak hanya mengajar, tapi menyalakan cakrawala untuk anak-anak negeri. Karena setiap anak berhak mendapatkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan kontekstual, serta masa depan yang terang. Semoga praktik baik ini bisa bermanfaat untuk semua rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Yustiani, Kepala Sekolah di SDN 47 Lebong. Saya mengapresiasi inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Jenny. Beliau telah menghadirkan pembelajaran yang menarik dan berpihak pada semua siswa, termasuk untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kami, pihak sekolah, mendukung praktik ini dengan baik. Semoga semangat dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru lain agar terus menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan inklusif di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Hestiani. Saya merupakan sekretaris di komunitas belajar sekolah KKG Lebong Selatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jenny Indah Pratiwi karena telah mengimbaskan praktik baik tentang pembelajaran inklusi menggunakan media kartu visual untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus di KKG Lebong Selatan, dan telah menjadi inspirasi untuk rekan guru di seluruh sekolah lainnya yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.